MBO itu kepanjangannya adalah Mamiakon Batu Oja. Kalaupun ada HKBP Jati Sampurna belum MBO, belum mengopoi, tidak ada kata terlambat. Ini zaman sudah berubah dari zaman monolog. Sama stylenya, tidak mau kerja bertele-tele dan nggak mau banyak-banyak rapat, nggak mau. Shalom, Aman dan Inang, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di manapun berada. Selamat datang di Biring Jati Sampurna, bincang ringan Jati Sampurna. Suara-suara kebaikan, kabar baik dari HKBP Jati Sampurna yang akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada. Yang ini merupakan program Huria dari HKBP Jati Sampurna untuk memperluas jangkauan pelayanan kita. Karena Jemaat Jati Sampurna ini sangat kaya, sangat beraneka ragam, dan kita berharap jangkauan pelayanannya semakin berkembang luas. Ini peluncuran pertama podcast kita yang pada saat ini dari hari yang baik, waktu yang baik, kita boleh berdiskusi dengan Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Tony Wakson Pakpahan, dan Amang Palmer Situmorang, yang beliau ini menjadi Ketua Panitia Bolon HKBP Jati Sampurna 2025, dan ini menjadi menarik karena biasanya HKBP kita ini kalau panitianya hanya panitia sektoral, segmented, hanya satu bagian, tapi pada tahun ini ada banyak hal yang akan dilakukan dan kita akan mendengarkan lebih jauh lagi paparan dari kedua narasumber kita, Amang Palmer dan Amang Pendeta Resort, terkait hal-hal apa yang akan kita kerjakan di tahun ini oleh HKBP Jati Sampurna. Mohon waktunya Amang Pendeta Resort, boleh silakan memperkenalkan diri di tempat ini. Baik, salam, salam sejahtera untuk seluruh yang dapat menikmati siaran ini. Terima kasih juga untuk saudara kami Saibun Sirait yang memandu acara podcast ini. Saya Pendeta Tony Wakson Pakpahan, istri saya Borisi Tompul, saya sebagai pendeta resort di HKBP Resort Jati Sampurna. Itu yang dapat saya perkenalkan untuk saat ini. Terima kasih untuk host Saibun Sirait. Terima kasih Amang Pendeta. Silakan Amang. Terima kasih kepada pembawa acara kita. Saya perkenalkan, saya Palmer Situmorang. Sehari-hari profesi saya advokat, tetapi di sini kebetulan mendapat tugas yang berat tapi mulia untuk menjadi ketua umum dari penyelenggaraan 5 event besar, yaitu Pesta Bolon, disebut singkatnya Pesta Bolon, terdiri dari ulang tahun, terus Pesta Gotilon, Tahun Transformasi, terus Mangopoi atau Mamiakon, sekaligus juga Mamiakon Batu Ojahan yang disingkat sering disebut dengan MBO. Ya, semoga tugas yang dibebankan oleh Huria melalui Abang Pendeta Desa Abang Tony Wakson dapat kami jalankan dengan baik, karena bagaimanapun sarana, prasarana, dan mengikuti semua aturan-aturan HKBP itu akan membuat HKBP Jati Sampurna lebih bisa meningkatkan pelayanan yang lebih paripurna lagi. Amin, 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 amin. Ini memang menarik nih Amang sekarang ini. Jadi ada hal menarik di kita sekarang tentang MBO. Jadi MBO ini kan udah sering lah kita dengar. Jadi manusia itu memang kalau mendengar dari tempat lain itu biasanya rasa pedulinya, rasa ingin tahunya kurang. Tapi ketika isu itu datang ke rumah kita nih Amang, ke tempat kita, mulai orang, apa ini MBO? Makhluknya apa ini? Gitu. Kira-kira menurut Amang Pendeta Resort boleh bantu nggak kita ini dijelaskan apa itu MBO gitu? Ya, Terutama apa urusannya dengan keimanan. Betul kira-kira Amang Pendeta Resort. Iya. baik, terima kasih untuk saudara Saibun.
MBO itu bukan sebuah makhluk sebenarnya. MBO itu kepanjangannya adalah Mameakon Batu Ojahan. Kalau di bahasa Indonesia kan meletakkan batu penjuru. Dan itu berbeda dengan budaya yang dilakukan oleh peletakan batu pertama. Oh. Itu berbeda. Peletakan batu pertama itu dilakukan adalah ketika di saat hendak memulai bangunan itu, meletakkan pondasinya. Namun meletakkan batu penjuru atau Mameakon Batu Ojahan atau yang disebut dikatakan dengan MBO itu adalah bukan bangunan dari gereja itu atau pondasi dari gereja itu atau katakanlah pondasi bangunannya yang hendak kita letakkan batu pertamanya, tetapi adalah MBO itu meletakkan sebuah pondasi keimanan daripada gereja itu, jemaat gereja itu. MBO ini adalah sebuah turunan dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Pada saat itu MBO ini yang kita sebut sekarang MBO berlatar belakang dari yang disebut dengan tabut perjanjian di dalam perjanjian lama. Tabut perjanjian ini kalau di dalam bahasa aslinya disebut dengan Aron Habir, atau di dalam gereja Eropa sering disebut dengan Ark of the Covenant, yang artinya adalah benda paling suci. Benda paling suci dalam perjanjian lama, melambangkan kehadiran Allah itu, di mana tabut perjanjian itu diletakkan. Di sanalah lambang kehadiran Allah itu diimani, dipercayai ada di tempat itu yang diletakkan di kemah suci. Jadi MBO ini berlatar belakang dari apa yang disebut dengan tabut perjanjian tadi. Asal usulnya itu ketika Allah memberikan perintah kepada Musa, dia memerintahkan atau Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat tabut saat bangsa Israel ketika mereka berada di Gunung Sinai. Di tabut perjanjian itu di sana diletakkan yaitu loh batu 10 perintah, 10 hukum Taurat itu. Di dalam tabut perjanjian itu juga ada dibuat yaitu butiran-butiran manna. Manna ini adalah makanan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel di dalam perjalanannya keluar dari Mesir. Yang ketiga juga adalah tongkat Harun yang bertunas, sebagaimana dikatakan dalam kitab Bilangan pada pasal 17 ayat 10. Lalu itulah yang disebut dengan simbol kehadiran Allah. Tabut itu mewakili tahta Allah di bumi. Mewakili tahta Allah. Sebagai contoh, kita percaya bahwa ada kerajaan Allah. Ada tahta kerajaan Allah. Sebagaimana sebuah kerajaan memiliki sebuah tahta dan memiliki kursi tahtanya diletakkan di suatu tempat. Lalu ini yang saya duduki sekarang ada di sini. Lalu tabut itulah menjadi sebuah lambang daripada tahta kerajaan Allah itu ada di tempat itu. Dan tahta kerajaan Allah itulah yang melambangkan Allah hadir di tempat itu. Lalu apa fungsinya? Bagaimana? Di sana kita lihat MBO itu adalah kita
sedang menunjukkan Allah hadir di tengah-tengah kita. Demikian Pak Saidi. Jadi ini tidak berhubungan dengan aspek teknis ya, karena kebetulan saya kan orang teknis nih. Jadi berarti ini di luar dari aspek teknis yang berhubungan dengan bangunan ya Mang ya. Jadi ini murni adalah sesuatu yang menyatakan iman percaya kita, hubungannya vertikal ya Mang ya. Vertikal. Jadi Mang, ini suatu hal yang menarik. Tapi kira-kira Mang, ini apa hakikat dan urgensinya yang dilakukan oleh gereja kita? Ya, baik. Urgensinya, sebagaimana tadi dikatakan bahwa MBO itu bukanlah yang berhubungan langsung tentang fisik bangunan itu, kekuatan bangunan itu. Tetapi MBO itu adalah berhubungan dengan keimanan umatnya, jemaatnya. Itu sebabnya di dalam peti perjanjian itu, letak dari batu ojahannya itu ada dibuat berbentuk peti sebagaimana tabut perjanjian itu. Di dalamnya akan ada Bibel, Alkitab, bahwa itu menunjukkan bahwa seluruh jemaat HKBP Jati Sampurna berjanji bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, yang dalam satu kesatuan disebut Alkitab atau Bibel itu, kita imani adalah firman Tuhan menjadi patron perjalanan kehidupan keimanan kita. Di sana juga ada dibuat buku nyanyian HKBP, buku ND HKBP. Maka itu menunjukkan bahwa kita di dalam memuji memuliakan Tuhan mempergunakan buku nyanyian, buku ND HKBP itu. Di sana juga akan ada aturan peraturan HKBP. Maka kita sedang berjanji bahwa apa yang diturunkan oleh HKBP sebagai aturan dan peraturan itu haruslah menjadi sesuatu hal, aturan dan peraturan di semua gereja termasuk HKBP Jati Sampurna. Sehingga HKBP Jati Sampurna tidak bisa lagi mengatakan menurut saya, menurut pikiran saya, menurut kemauan saya. Tapi ada patronnya, yaitu HKBP menetapkan aturan peraturan, maka itu wajib harus kita lakukan. Karena kita sudah berjanji untuk itu. Ada aturan peraturan. Di sana juga ada RPP. Kita juga harus patuh. Patuh kepada RPP itu. Ada parmahanion, penggembalaan. Ada sanksi yang diberikan kepada yang salah. Sekalipun pemberian sanksi itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita juga di sana akan dibuat konfesi, yaitu rangkuman daripada keimanan kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita tolak. Di sana juga akan termasuk nama-nama seluruh jemaat, yang kecil, sekolah minggu, remaja, nafosobudu, ama, dan oleh karena itu kita harus patut syukuri nama kita sudah tercantum di dalamnya, termasuk nama-nama panitia, termasuk nama-nama penatua atau majelis gereja. Di sana akan ada dimasukkan ke dalam peti, termasuk perjanjian kita. Kita akan membuat perjanjian nanti di hadapan gereja, di hadapan Tuhan, dan di hadapan seluruh jemaat. Ada perjanjian yang harus diungkapkan secara bersama, yang dipandu oleh pendeta resotnya, berjanji di hadapan Allah yang diwakili oleh Opui Eporus HKBP. Di hadapannya kita berjanji tentang apa yang harus kita lakukan, yang kita sepakati bersama, seperti itu. Sekarang dalam prosesnya, yang mana lebih, kalau kita sebut ideal, MBO membangun atau ketika jemaat itu bertumbuh kemudian MBO? MBO itu
adalah juga menunjukkan bahwa telah bertumbuhnya keimanan. MBO itu dilakukan karena kita sudah betul-betul merasakan di sana sudah ada keimanan. MBO itu menunjukkan bahwa kita sudah betul-betul paham, kita sudah betul-betul mengimani Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Lalu, apa gunanya MBO kalau Allah sudah hadir? Karena Allah sudah hadir di gereja kita, maka kita buat sebuah simbol. Simbol Allah sudah benar-benar hadir di gereja kita. Oleh karena Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, simbol itulah yang akan selalu mengingatkan kita agar kita bersikap hati-hati, agar kita berbicara hati-hati, agar kita bertindak hati-hati di rumah Tuhan, di rumah tempat Allah tinggal, tempat Allah hadir. Oleh karena itu tidak ada lagi di dalam gereja yang sudah MBO dan mengopoi, bisa bertengkar-tengkar, berantem-berantem, berkata kasar. Tidak boleh lagi sewenang-wenang melakukan banyak hal. Karena MBO itu telah mengingatkan kita, hati-hati loh. Allah ada di sini, hadir. Hati-hati. Ini gereja sudah MBO dan Allah sudah hadir. Dan kehadiran Allah itu, MBO ini menunjukkan betul-betul Allah sudah hadir di sini. Oleh karena itu kita tidak boleh asal-asal lagi mempergunakan gereja itu. Bisa merokok di dalamnya, bisa minum minuman alkohol di dalamnya, bisa bertengkar di dalamnya, bisa tumbuk-tumbukan di dalamnya, bisa saling memaki-maki di dalam. Tidak lagi seyogianya seperti itu. Kita harus merubah. Dan itu yang disebut dengan transformasi itu. Jadi transformasi itu harus juga terlihat ada sebuah perubahan yang benar-benar kita ubah dari karakter kita bergereja itu. Jadi MBO itu adalah juga ada sebuah penunjukan keimanan kita kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi prosesnya itu tidak ada yang salah emang ya, di depan atau di belakang. Ketika dia di depan sangat baik, ketika dia di belakang seperti sekarang kita ini juga, itu juga pernyataan bahwa iman kita sudah bertumbuh gitu Bang ya. Jadi tidak ada yang suatu poin yang yang salah dan benar ya Bang ya. Semua proses itu adalah proses yang baik. Mungkin tegasnya pertanyaannya si penanya Abang Saibun tadi, ada yang di awal sudah dibikin MBO, ada yang di tengah jalan. Kira-kira ada hakikat apa di dalamnya itu kira-kira gitu ya. Iya. Pertanyaan Kalau orang Batak kan bilang ada hatop, adong, nan yang guna labat, adong, nah bidai mana, dan memang MBO itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Artinya kita masih mau memulai gereja kita di situ diresmikan menjadi Huria Daguk, lantas kita membuat MBO-nya, bukan masalah bisa atau tidak bisa. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi tidak baik MBO itu diperbuat dengan secara gegabah. MBO itu dibuat dengan semudah-mudahnya. MBO itu hanya sekedar simbol, MBO itu hanya sekedar seremonial. Lalu MBO itu kalau ada uang bisa kita lakukan, tidak hanya sekedar di sana. Jadi tidak ada juga kata terlambat, tidak ada juga kata. Kalaupun ada HKBP Jati Sampurna belum MBO, belum mengopoi, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Malah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak itu, semakin tua semakin bijak dia. Dan kita harus yakini, kita harus percaya. Dan saya paham betul bahwa HKBP Jati Sampurna dalam kedewasaan jemaatnya, di dalam kedewasaannya dia menentukan sikapnya, di dalam kedewasaannya dia menentukan keimanannya, dan di dalam kedewasaannya dia mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan. Baiklah, aku sudah dengan secara mantap beriman kepada Tuhan, Allahku sudah hadir, mari kita tunjukkan kehadiran Allah itu dengan mendirikan MBO-nya. Seperti itu. Jadi suatu proses yang holistik ya Bang ya. Iya. Jadi dengan proses seperti itu, penjelasan dari Abang Pendeta Resort, kira-kira nih ke Abang Ketum dulu. Jadi saya juga jadi berpikir ternyata ini sesuatu yang luar biasa. Kira-kira gimana Abang Ketum ini menanggapi
penjelasan dari Amang Pendeta Reza terkait dengan MBO ini. Masih Apa yang terkait Pendeta- MBO ya? Iya, MBO ini. Baik, makasih. Kalau semula juga saya waktu kecil, selalu saya ingat bahwa ada MBO itu. Tapi nggak ingat saya namanya MBO singkatan, cuman Mamiakon Batu Ojahan udah tahu dari dulu karena gereja kami sejak awal di Aceh Tenggara sudah 100 tahun lebih ya berdiri. Kebetulan kakek saya salah satu pendirinya. Jadi sangat membanggakan bagi seseorang turunan kalau dia tahu ada jasa-jasa leluhurnya yang melakukan sesuatu terhadap berdirinya satu gereja teristimewa. Kami di daerah Aceh. Ini bukan hal yang mudah. Beda dari mau pacung-pacung mendirikan gereja di Samosir kan. Nah, kalau di Aceh itu keunikan tersendiri lah ya. Nah, toh bisa berdiri juga dan sudah ratusan tahun. Puji Tuhan bahwa memang dari segi pemikiran awam bahwa MBO itu saya memandangnya begini kira-kira. Setelah saya dewasa dan setelah saya ditunjuk menjadi ketua Pesta Bolong ini merangkup 5 acara. Nah terus saya terus memonitor kira-kira mengaktualisasinya ke zaman sekarang. Jadi memang ini sesuatu hal yang memang tidak harus dilakukan. Karena apa? Di dalam kehidupan aktual kita, saya sebagai seorang pengacara itu namanya kalau ada satu undang-undang tidak menjadi undang-undang kalau tidak diundangkan. Jadi maksudnya apa yang dikatakan Amang tadi? Berjanji kita di hadapan Allah karena tidak ada di sini yang namanya lembaran negara untuk menyatakan itu sebagai undang-undang. Kalau saya bacanya kesakralannya adalah hubungannya dengan Tuhan. Kita yuk sama-sama berjanji pada Tuhan, kami patuh kepada Tuhan dan tempat inilah kami tempat bersekutu. Menyatakan kehendak itu di tempat inilah kami letakkan pertanda monumen. Kalau dalam bahasa Latinnya State Gazette ya. Jadi tidak ada surat yang boleh berlaku di pengadilan kalau tidak dimeterai. Nah kalau ini itu kan negara. Nah, terus tidak ada suatu perseroan yang boleh dinyatakan sebagai badan hukum kalau tidak diundangkan di tambahan atau tidak diumumkan di dalam tambahan berita negara. Jadi semacam State Gazette, semacam pemeteraian. Bahwa kita, selama ini kita belum tahu ya, kita sekarang ya. Jadi itu juga akan membangun disiplin, membangun pertumbuhan iman daripada paling tidak jemaat yang bergereja di Jati Sampurna ini akan semakin mengenal dan semakin menaruh perasaan hormat kepada Tuhan. Begini, saya pernah ada kasus. Apa yang dimaksud dengan menaruh hormat pada Tuhan? Ya, gampang ngomongnya. Suatu ketika saya di meja makan dengan anak saya. Saya tidak tahu, anak-anak dengerin ini. Sekiranya kita diundang, itu zaman Gus Dur. Palmer datang telepon dari istana. Palmer, saya mau undang kau makan ya di istana. Apa yang kau lakukan, nak? Nggak lain daripada kau mesti pilih sepatumu yang paling bagus. Kau mesti pergi ke salon, kau mesti pakai parfum yang paling wangi, kau akan pakai baju yang paling baik. Mereka bisa mengerti itu. Artinya ada sebuah kondisi untuk dalam membangun iman. Nah itu MBO itu bagiannya. Sebenarnya. Saya kasih contoh yang benar-benar saya alami. Suatu ketika ada warga kami meninggal, yang adalah Ibu Marbun, ruas kita di sini. Ibu Marbun, Jenderal Marbun, Sardan Marbun. Iya. Diumumkanlah bahwa presiden akan datang jam 7 sebelumnya semua ruas atau orang Batak yang mau di sana harus sudah masuk jam 7 pagi. Karena akan disterilisasi. Karena setelah jam 7 setelah disteril, semua tamu tidak boleh masuk. Ya. Jadilah acara pendek cerita, datanglah PSB, kita orang Batak siaplah menyambut dia, memperlihatkan orang Batak itu berbudaya tinggi. Kita pakai ulos semuanya, kita pagar betis, kita persilakan presiden masuk. Saking hikmatnya acara itu, ketika Presiden SBY menyatakan pidato sambutan dukanya terhadap almarhumah, ada satu orang ibu-ibu di belakang pegang plastik, mau buka permen barangkali ya, tapi begitu berisik, cuma permen sebiji aja. Karena apa?
Karena semua orang diam. Semua orang mendengar. Itu baru cuma seorang presiden. Ketika kita berdoa pada Tuhan, Raja dari segala raja itu, bisakah kita diam? Bisa nggak kita diam? Bisa kita nggak bulat hati? Bisa nggak kita tidak berisik? Satu orang buka permen, nyari-nyari plastik di tasnya. Berisiknya bukan main. Sampai saya balik ke belakang menoleh. Supaya berhenti dia nyari-nyari barang itu. Demikian heningnya di hadapan seorang presiden. Bagaimana ketika kita, saya mau juga kesempatan mau mengasih tahu semua bapak ibu yang mendengar forsinian ini, berdoalah dengan kusuk. Mengantarkan berdoa dengan kusuk itu ada suasana hati yang baik, ada suasana lingkungan yang baik. MBO ini juga mau membangun itu. Saya pakai jas begini, saya tidak mungkin dong naik bus kota. Apalagi yang namanya bus yang masih yang nggak jelas trayeknya, ya kan? Paling tidak saya mesti naik taksi. Tetapi juga saya datang ke gereja itu nggak mungkin pakai kaos singlet. Kenapa? Pakaian yang kita pakai ini turut membangun jiwa dan raga kita. Kenapa hakim pakai toga? Untuk memberikan percaya diri dia. Kenapa mejanya lebih tinggi? Itu juga dia harus memimpin. Kenapa pendeta berkhotbah pakai toga? Ada suasana kondisi pengkondisian. Bahwa kita ada yang perlu disiapkan. Dan ini apalagi merupakan protap dari sebuah gereja. Kalau HKBP Jati Sampurna belum menyelenggarakan MBO, memang itu benar kata Abang Pendeta, hatop adong naniaduna, labat adong napinai mana, menyatukan hati. Betul. Walaupun mulai dari awal ada kita permingguan sudah 34 tahun yang lalu, dan kemudian kemudian disatukan 2 permingguan. Jadi kita ulang tahunnya berangkat dari tanggal mempersatukan 2 permingguan. Seperti dulu para misionaris itu menyatukan dari beberapa pelayanan misionaris jadi satu rapat, tanggal rapat misionaris itu yang dipakai jadi tanggal ulang tahunnya HKBP. Nah, seperti itulah kira-kira yang terjadi di Jati Sampurna. Nah, kembali saya kepada penyelenggaraan MBO. Sangat-sangat diperlukan. Dan kalau di tempat lain gereja baru berdiri 10 tahun sudah MBO, bahkan ada yang baru beberapa tahun, itu karena memang ada suasana yang membuat. Tetapi MBO itu apa? Sudah dari segi tadi kerohanian dan keimanan, sebenarnya itulah transenden kita, membangun citra transenden kita terhadap Tuhan. Jemaat gereja HKBP Jati Sampurna membangun hubungannya dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun kolosal. Nah, terus bangunan-bangunan yang kita adakan ini semua akan mendorong setiap ruas lebih hikmat, lebih kusuk, lebih mempunyai fokus, lebih menaruh hormat. Tadi udah saya katakan itu yang saya katakan tadi, bagaimana saya membayangkan Gus Dur mengundang saya, dan bagaimana kemudian SBY datang, dan bagaimana kemudian beberapa tahun kemudian saya diminta oleh SBY menjadi pengacaranya. Jadi artinya memang ada proses yang tadi kita berkembang sehingga jemaat menunjukkan kepatuhan. Ketika MBO ini dilakukan harus lebih lagi menunjukkan kepatuhan, rasa hormat, begitu Bang kira-kira ya? Ya. Proses yang tidak berhenti gitu. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, MBO itu adalah sebuah tabut perjanjian. MBO itu juga adalah meletakkan peti perjanjian. Di dalamnya akan ada perjanjian kita. Perjanjian kita itu bukanlah hanya perjanjian kepada Opuye Porus, tetapi perjanjian kita seluruh jemaat kepada Allah. Dan perjanjian itu nanti akan juga masuk ke dalam peti itu. Dan sesudah dia digembok, jadi kuncinya sudah di dalam. Gembok yang terbuka, Opuye Porus akan menggembokkan dan tidak bisa lagi dibuka karena kuncinya di dalam, terkecuali kalau dirusak. Jadi kita sudah membuat perjanjian nanti kepada Allah. Apa perjanjian kita kepada Allah? Yang
pertama sekali memperlakukan gereja ini dengan yang sebenar. Dan kita juga berjanji bahwa gereja ini sudah kita serahkan kepada Allah melalui gerejanya menjadi milik Hatopan. Kalau dikatakan milik Hatopan, maka HKBP Jati Sampurna itu tidak boleh lagi mengatakan ini gereja kami yang membangunnya, kami yang mendirikannya, tidak lagi. Tapi ketika dia sudah MBO, maka HKBP Jati Sampurna itu sudah jadi milik HKBP. Secara hukumnya seperti itu. Aturan peraturannya seperti itu. Jadi MBO itu bukan hanya sekedar dalam hal keimanan, tetapi juga dalam hal kepemilikan. Dan benar-benar HKBP Jati Sampurna itu sudah menjadi milik Allah melalui HKBP itu yang dikatakan Pardak Punaon Hatopan. Kepemilikan HKBP secara umum. Seperti itu. Menarik, Abang. Sekarang MBW itu kan Amang Ketum, itu adalah bagian dari kepanitiaan ini. Kira-kira apalagi Amang Ketum yang akan dilaksanakan panitia Bolon ini? Baik, ya kita mau masuk ke masalah kepanitiaan ya, dan persiapan. Memang kelihatannya di dalam menjalani kehidupan ini ada pepatah Batak yang luar biasa. Dada si manuk-manuk si botarandora, dada si todo turpuk si lomoneroha. Artinya tidak kemauan kita sebenarnya apa yang seluruhnya terjadi dalam hidup ini. Contoh, ya sudah banyak pendeta resort kita mempersiapkan untuk MBO ini. Tetapi pendeta baru 2 bulan datang dan berhasil menunjuk tim untuk menentukan tanggal ulang tahun. Sebab gini, MBO kan tidak boleh diadakan kalau nggak ada tanggal ulang tahunnya. Dan itu sebenarnya kebetulan saya juga yang diminta oleh Huria untuk membuat suatu penelitian sejarah ke belakang. Karena ini kan berasal dari 2 Parmingguon. Jadi kita masukkan. Sebenarnya tahun 2008 sudah ditulis buku sejarah KBP ini. Cuman pada masa itu pun tidak ditetapkan kapan sebenarnya kita boleh mulai sebut tanggal lahirnya atau tanggal dimulainya gereja HKBP Jati Sampurna. Karena ada 2 sumber. Ada yang lahir tahun 90 dari Keranggan, ada yang lahir tahun 94 yang di Jati Sampurna sekarang ini. Lalu kemudian tahun 97 karena 2 Parmingguon disatukan jadi 1. Jadi kita setelah mendekati semua para saudara-saudara kita, orang-orang yang berjuang untuk mendirikan Parmingguon sampai dengan gereja HKBP Jati Sampurna yang boleh dibilang adalah baik sekali, gedungnya banyak, semua perlengkapannya lengkap, tinggal perawatannya yang mesti dijaga. Nah, saya melihat bahwa kita perlu, udah masanya lah, Tuhan sudah menentukan hari ini atau tahun ini. Kita kebetulan pula begitu kita sepakat, akhirnya kita dapatkanlah tanggal yang bisa kita sepakati adalah tanggal Parmingguon. Jatuh pada hari Minggu. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan, tanggal 9 November. Jatuh pada hari Minggu, dan kebetulan stylenya Amang ini sama dengan kebetulan style saya. Waktu saya ditunjuk menjadi ketua tim peneliti untuk menentukan tanggal ulang tahun, sama stylenya, tidak mau kerja bertele-tele. Dan nggak mau banyak-banyak rapat, nggak mau banyak-banyak orang, karena banyak orang kan suka bicara hilap sedikit, jadi bias nanti bisa jadi yang dibahas adalah yang hilapnya, tanggal ulang tahunnya nggak dapat gitu kan. Jadi udah paham lah, udah karena dari mahasiswa saya ngurusi orang Batak terus gitu ya. Jadi, nah udah begitu, itulah akhirnya ketemu lah. Nah terus persiapan kita ya tentu memang tidak bisa kita bilang kesiapan bukan saja kesiapan keseharian, tetapi juga kesiapan pembiayaan. Nah, terus memang gereja ini kalau dibilang dari si bangunan fisik dan asetnya sudah agak terlambat ini membuat MBO dari segi itu. Nah, itu tadi karena ada kendala soal menentukan tanggal ulang tahun. Dan sudah ketemu, puji Tuhan, dan sudah disahkan di rapat Parhalado dan sudah disahkan di dalam rapat Huria.
Amang pendeta pun sudah aman rasanya tidak digugat-gugat lagi. Karena itu kami membuat penelitian seperti penelitian S3 ya, ada kuantitatif, ada kualitatif ya kan. Metode ini dipakai dua-duanya dan ketika rapat hampir tidak ada yang membantahnya, semua juga sependapat ya. Nah, terus persiapan kita memang banyak yang kita akan kerjakan. Pertama, bagaimana mengumpulkan dana miliaran. Karena belum pernah gereja HKBP Jati Sampurna memerlukan atau dituntut ketersediaan dana dalam waktu dekat dalam jumlah miliaran. Karena di samping itu juga, karena memang akhir-akhir ini juga sejak diberlakukannya sistem sentralisasi keuangan HKBP Jati Sampurna itu selalu ada defisit antara 40-50 juta sebulan. Kita ikutin sebagai ruas, kita ikuti terus. Karena kita bawa di dalam rapat-rapat bagaimana menutupinya. Berarti harus ada satu acara yang kita pakai lah Pesta Gotilon untuk menutupinya. Bagaimana kalau ada pembangunan, perawatan dan seterusnya? Kita harus ambil dari Pesta Gotilon karena tidak nyucuk lagi apa yang dikumpulkan dari kolekte, dari Hamauliateum dan lain-lainnya. Tidak cukup lagi untuk membiayai itu. Nah, bagaimana kok mendadak ini? Ada 5 event besar itu tadi. Ada di situ Pesta Gotilon, banyaklah namosok, ada MBO. MBO ini khususnya teristimewa, kan kita mesti on of power dong, harus kita gendong semua guru-guru huria dulu atau yang pendeta-pendeta kita yang pernah melayani di sini, yang artinya secara definitif pernah melayani permanen di sini, untuk mereka lihat kembali ke sini seperti apa dulu gereja yang pernah dilayaninya. Wajib kita mesti undang. Dan itu akan pastilah kita siapkan belanga dan kuali yang lebih besar. Iko perbahul-bahul nabulun dan hebatnya orang Batak dilarang ngutang. Gitu kan? Ikon nas cukup do biayana. Jadi nak cukupnya biayana. Nah itulah tugas kami. Ya saya di kesempatan ini juga siapapun yang mau berpartisipasi untuk menutupi, karena ini belum pernah HKBP Jati Sampurna untuk namosok saja hampir mencapai 2 miliar ya. Namosok saja karena acaranya 5 event besar di 2 hari. Ulang tahun, transformasi, Pesta Gotilon. Itu tanggal 9. Ya, tanggal 9. Itu tanggal 9 November, jangan lupa. Tanggal 9 November 2025. MBO Mangopoi tanggal 30. Tanggal 30 November. Nah, disitulah nanti semua pendeta-pendeta yang mantan pernah melayani di sini diundang. Nah, event-event mau kita lakukan adalah event turnamen golf ya. Terus melalui bazar. Terus ada juga dari AMA Mahanaim mau menyelenggarakan konser musik. Siapapun yang mau mendengar atau nanti mendapatkan informasi, silakanlah berpartisipasi sekecil apapun. Kami tidak bisa nilai sejauh mana baiknya itu. Tapi saya kira Gusti Allah ora sare kata orang Jawa. Pastilah ada catatan Tuhan dan kami yakin. Dan karena begini ya Bang, sedikit ya. Ini hebatnya panitia kali ini karena sadar akan banyaknya biaya. Begitu saya ditunjuk jadi ketua umum, belum dilantik, SK-nya belum keluar, sudah aku bikin pertanyaan dengan biaya sendiri oleh panitia dan langsung saya call. Ada 4 waketum wajib menyetorkan 50 juta seorang ya. Ketum katanya saya juga ketum, oke 50 juta seorang. Oke. Tapi mereka nggak cukup. Kalau ketum mesti punya konadung suruh apa jadi 100. Ya 100. Jadi itu aja sudah terkumpul 300 juta ya. Dan tambah lagi panitia-panitia ya kan. Panitia itu ada 130 orang, jadi 130. Jadi total dari panitia belum kita melakukan aksi sudah kita kumpulkan 430 juta rupiah. Ya. Nah, panitia mana di Indonesia ini kira-kira di HKBP acara belum dimulai sudah terkumpul hampir setengah miliar. Nah, terus kami todonglah kas gereja kan. Kas gereja mintalah masa kita bisa 430 juta kas gereja nggak bisa dipakai. Nah, ada memang ketersediaan cadangan 700 juta kita minta lah disumbangkan. Semua ini semoga nanti itu baru dana awal. Jadi 430 dari panitia dengan catatan kita sebut itu dana talangan. Risikonya apa? Kalau panitia tidak bekerja serius mendapatkan pembiayaan, ya hangus lah itu. Ya. Itu udah aku bilang, nggak tipu-tipu di jalan ya. Apa harus tulus hati begitulah.
Tapi semua teman-teman rela kok. Nah, maaf tapi Abang Padres, nanti kami akan kirim surat ke semua Situa, ya kan? Maaf ini Situa kita supaya rajin juga nanti kalau acara pesta kotilon ada di ruangan lah, jangan dilapor. Jadi Jangan dilapor. jangan khusus ini Abang Ketum ya. Iya. Seluruh stakeholder Iya. di AKBP Sampurna Iya. harus sama. Harus sama. War- Orang panitia warning aja pertama mau. ini. Ya, warning pertama. Panitia aja pertama. mau. Apalagi. Masa nggak mau sedikit Iya. berspekulasi Iya. lah gitu. Hanya sedikit aja. Bahwa dana ada, tidak ada yang jamin kalau tidak kembali. Iya, Bang. Jadi ini Abang Ketum, Abang Pendeta Resort Nami. Jadi kan kita bicara masalah keimanan, hubungannya dengan apa namanya? Tadi kita bicara kembali ke kekristenan ya. Sekarang yang mungkin yang coba saya pertanyakan itu secara fisik nih. Dalam proses kepanitiaan ini Abang Ketum, ada nggak proses fisik yang akan dilaksanakan nih? Yang dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang? Apa yang hubungannya dengan kaitan ulang kita ini? Ya, memang saya mendahului ini, tetapi karena ini kan apapun yang kita lakukan di gereja sebagaimana konvensi yang berlaku, khususnya konvensi yang selama ini kita terapkan di Jati Sampurna, yang cukup baik menjaga persatuan dan kesatuan di sini. Pertama, segala sesuatu keputusan itu diambil dengan dimusyawarahkan, karena memang itu falsafah Batak. Jolo disiat hata asa disiat rau, ya kan? Nah, jadi apa yang tapak nado tajomna, tapak nado tajomna, kira-kira kesepakatan itu adalah harus didahulukan di sini. Karena kami memang secara kepanitiaan sedang berjuang mempersiapkan, karena gereja ini belum ada menara, ya, belum ada menara. Terus kedua, kita mau merubah sebenarnya langgatan kita ini lebih baik, karena ini sejak berdiri ini langgatan kita juga beberapa fasilitas elektronik yang belum kita bisa penuhi di sini, sound system kita, sistem layar yang digunakan seperti yang ada di atas ini masih udah ketinggalan, walaupun memang masih efektif ya, tapi kita mau yang lebih hidup lagi, karena secara haruasan kemampuan ruas sebenarnya cukup baik. Karena di sini ruasnya cukup mau berpartisipasi. Nah itu, jadi itu satu menara gereja dan ini. Terus ada satu hal yang memang para teman-teman, para ruas, tolong dengerin saya. Ini zaman sudah berubah dari zaman monolog ke IT. Sudah ada termasuk yang sekarang kita ya, lakukan. Ya. Karena kalau pendeta kita khotbah di mimbar ini ruasnya 300-400 orang yang dengar. Ketika memang pendeta ini khotbah melalui sarana IT, bisa menjangkau puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan akan bisa diulang-ulang di tahun-tahun kemudian. Siapa yang rindu? Atau menjadi kutipan referensi di dalam tulisan-tulisan pendeta, orang yang sekolah teologi dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya kalau sadar tidak sadar, podcast kita ini adalah bagian daripada menyimpan data, informasi, pemikiran saya, pemikiran kita hari ini. Apa itu bisa menjadi di quote gitu. Suatu hari saat nanti bisa dibuka. Suatu saat nanti, dan itu berlaku apabila sudah di launching. Dan saya nyusun S3 saya, skripsi saya juga beberapa saya turunkan dari hasil tulisan dari media-media terkemuka ya, seperti Kompas, pokoknya penting ada sumber datanya gitu. Dan kita harus nilai sumber data itu valid apa tidak. Karena itu kelebihan dari calon-calon sarjana itu begitu. Jangan asal semua data dimasukkan, hoax juga dimasukkan gitu ya. Kelebihan daripada akademik kan di situ, mampu dia memilah-milah mana sumbernya itu yang layak untuk memperkuat argumentasi yang dibangun. Nah, ini kita mesti bangun studio. Ruangan kita ada di lantai 3 Gedung Serbaguna. Kita buat satu studio, anak-anak kita sekolah minggu yang bisa di sana berinteraksi, berdrama. Drama itu bisa dipublikasi. Sekarang kan tinggal memainkannya di media-media sosial, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Tinggal digunakan. Atau bisa kita harus bangun satu komunitas IT.
Yang misalnya kalau ada seorang kiai berbicara baik, Kita undang, kiai itu beri ruang ya. itu sudah mengundang, Iya. tetapi memforward Iya. itu. Iya. Kalau kiai itu khotbah di tempat umatnya ada dihadiri seperti pendeta Iya. tadi, Jadi dihadiri bertambah oleh 10 jangkauannya ya, Bang. 2.000 umat. Iya. Kenapa kita ajaran baik walaupun agamanya apa mau Buddha kayak mau, kalau baik ajarannya diperluas di dalam IT kita, IT HKBP Jatsa mau mainkan itu gitu loh. Kenapa tidak? Tetapi itu censorship lah, jangan hoax pula diperluas pakai label HKBP. Apa salahnya kita Kiai Akil Siraj misalnya pendapat yang baik-baik begitu, ya kan? Banyaklah kiai-kiai yang menjadi panutan, ya kan? Atau seperti Cak Nun misalnya, banyak pendapat ya. Atau pendapat para filosof atau para pengamat-pengamat yang baik. Itu seperti itu. Romo, banyaklah Romo yang memberikan speech-nya bagus sekali. Atau apa speech-nya Eporus. Katakanlah misalnya Eporus HKBP mau menentang diteruskannya TPL, contoh. Iya. Ya kita kalau kita anggap itu memang Satu harusnya yang baik. didukung, ruas HKBP ambil peran, jangan tunggu perintah dari Eporus. Di mana caranya? Kita harus ada studio, kita harus undang pakar, kita harus dukung itu, kita bersuara gitu loh. Apologet zaman kini Zaman now. adalah zaman now. Beda Zaman- dengan zamannya Luther Zaman gereja dulu ya. kita mesti Zaman mesti naik sampan ke Mentawai sana. Nggak makan 3 hari 3 malam, makan yang busuk pun dimakan di situ. Ya kan? Nah, itu pengalaman tahun 70-an, tahun 60-an kan. Penginjilan di Mentawai. Nah, seperti itu kita tidak lagi, udah ketinggalan itu semua. Sekarang zaman IT, mudah-mudahan memang pendeta nanti mau merespon dan Iya. membawanya ke rapat para anak. Kita perlu studio, nggak usah gede-gede. Bisa anak-anak kita berdrama kecil-kecilan, bertonel kecil-kecilan, terus kita launch ke publik. Itu. HKBP Jatsa Sampurna harus terdepan. Ya kan? Kalau saya mimpinya, nggak masalahnya juga HKBP Jatsa Sampurna membantu korban perang di Palestina dan Israel. Gitu. Jadi gini ya, Amang Pandas Naimi Amang Ketum. Jadi memang luar biasa resources kita ini. Jadi yang ada podcast kita sini aja itu internal ini. Jadi anak-anak adik-adik kita anak Poso Bulung, kita hanya tinggal bilang ke mereka kita mau podcast A. Nah, mereka siapkan. Jadi saya juga udah lihat kan cara kerjanya. Selama ini kan mereka dimaksimalkan hanya untuk live streaming. Dan untuk yang sekelas ini bahkan yang lebih, mereka tuh siap. Jadi memang sumber daya kita ini luar biasa memang Amang Ketum. Jadi kita berharap tadi gayung bersambut kan dari Amang Ketum, kemudian dari pimpinan Muria kita, sehingga suara kenabian kita itu bisa menjangkau lebih luas lagi. That's right. Jadi memang berawal dari MBO, berkembang terus, Iya. dan gereja terus berkembang ya Bang ya? Iya. Gereja harus berkembang ya. Jadi gereja harus hadir di masanya, di waktunya, dan dia harus selalu bisa menyesuaikan. Saya ada sedikit Abang saya potong ya. Saya ada selalu menjadi pergumulan di hati saya terhadap anak-anak saya. Satu pun mereka ini nggak bisa nyanyikan lagu HKBP yang berbahasa Indonesia. Saya pernah nge-WA ke Abang Eporus, Upwi, mulai dari zaman Pak Simarmata, Abang Simarmata. Gimana mengatasi ini? Karena juga saya pernah, bisa nggak kita lagu-lagu yang baru bagi kita yang sudah dewasa, mungkin ada lagu yang kita tidak tahu. Kita kenapa nggak beri waktu misalnya 5 menit sebelum acara dimulai latihan, ya? Kayak kemarin kita pertanyaan kita latih sedikit. Itu akan menambah. Nah, yang menjadi masalah bukan. Kalau saya sudah jelas agama saya kan HKBP. Anak saya nggak tahu agamanya apa nanti. Tapi sebenarnya penginjilan itu tidak hanya lewat khotbah, lewat lagu itu. Kadang kan kalau saya pribadi, ketika saya menyanyikan lagu-lagu tertentu pun saya meneteskan air mata. Ya, betapa kuat penginjilan itu, berita sukacita itu, berita haluaun itu, kita dari lagu itu. Dari nyanyian itu. Saya rindu anak saya bisa menyanyikan. Nah, coba itu sekolah minggu menjadi ada sesuatu. Nanti bisa saya wajibkan anak saya, kau ikut. Daripada kau nggak ada yang ngantar kau ke sekolah minggu, kau belajar ini. Nanti ku ikutin lagu ini, kau ikutin, kau nyanyi. Nanti 2 minggu lagi kau sudah tahu lagu. Jadi ada cara saya mengharuskan, tapi ada sarananya. Jangan diharuskan, tapi Ya, tidak ada sarana. sarananya. Gitu.
Jadi kembali ke diskusi kita yang panitia dan MBO ini, kan tadi Amang Pandetreso tadi, Amang Ketum tadi udah sampaikan tanda kutip yang nama Osok aja udah sekian gitu kan. Nah sekarang kondisi kan berbeda nih Amang. Jadi ada kesulitan ekonomi segala macam. Kira-kira menurut Amang Pandetreso apalah yang perlu kita lakukan menjawab tadi tantangan dari panitia? Iya, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, MBO itu adalah lambang kehadiran Allah. Maka MBO itu tidak terlepas dari ungkapan syukur kita. Ungkapan syukur kita tentang apa? Karena Allah masih mau hadir di tengah-tengah. Walaupun. Nah, saya nggak katakan apa walaupunnya. Itu biar aja. Tapi keimanan kita berkata, Allah itu hadir. Tidakkah begitu terangkatnya kita di dalam segala latar belakang hidup kita? Allah masih berkenan hadir di tengah-tengah kita. Inilah ungkapan syukur kita kepada Allah. Dan inilah juga ungkapan syukur kita kepada para pelayan-pelayan. Itu sebabnya semua pelayan full timer itu yang pernah melayani di gereja kita diundang. Karena itu adalah ungkapan syukur kita. Mereka telah memperkenalkan Allah kepada kita. Mereka telah menghantarkan kita kepada Allah. Itu tidak terlepas. Jadi ini bukan hanya karya pendeta Tony Watson Pak Paha. Tapi ini tidak terlepas dari karya seluruh para pelayan full timer yang pernah melayani di HKBP Jati Sampurna, yang membawa jemaatnya kepada Allah dengan segala bentuk latar belakang yang ada itu. Dan inilah pada akhirnya kita bisa bersama-sama bersyukur. Karena ini berlatar belakang ungkapan syukur atas kehadiran Allah. Tidakkah kita layak memberi? Karena Allah sudah masih berkenan hadir di tengah-tengah kita. Tidakkah layak kita memberi persembahan kita kepada Allah melalui kegiatan ini? Apa yang kita berikan itu bukan untuk panitia. Bukan. Apa yang kita berikan itu bukan tapi kepada Allah. Ungkapan syukur kita yang bisa dipergunakan oleh para panitia dalam kebutuhannya mensukseskan seluruh kegiatan. Kegiatan ini kan tidak mudah. 5 kegiatan. Di sana ada transformasi. Di sana ada kegiatan sebelum-sebelumnya pun juga kita lakukan pesta Gotilon. Kita yang belum pernah mengadakan pesta ulang tahun. Sejak kita ada di HKBP Jati Sampurna. Belum pernah kita menetapkan ulang tahunnya. Ini sudah ada ulang tahunnya. Dan akan kita rayakan pada tanggal 9 November 2025 ini. Yang pertama sekali. Setelah puluhan tahun. Tidakkah kita terbuka hati kita untuk ikut bersyukur? Tidakkah ikut hati kita untuk ikut bersuka cita? Terima kasih Tuhan, Engkau masih hadir ternyata di tengah-tengah kami. Walaupun keberadaan kami seperti itu. Terima kasih Tuhan, sudah berpuluh tahun gereja kami ini ada. Tapi kami tidak dapat menetapkan ulang tahun gereja kami. Dan kini kami sudah dapat menetapkannya tanggal 9 November. Maka kami layaklah untuk bersuka cita kepada Tuhan. Inilah kubawa persembahanku kepadamu Tuhan. Atas ungkapan syukurku. Apa dan bagaimana hidupku pada saat ini adalah karena Allah hadir. Menuntun hidup. Kalau kita ingat latar belakang kehidupan kita masing-masing. Datang ke Jakarta, ke Bekasi ini tidak punya apa-apa. Mungkin kita sebagaimana seperti khotbah saya yang biasanya. Dari kampung halaman kita. Mungkin bukan karena pendidikan kita yang tinggi datang kemari. Tapi karena tidak ada lagi yang bisa kita cicipi di sana, yang bisa mencukupkan kita. Maka kita pergi merantau. Ada yang pakai truk, ada yang numpang pakai bus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkati kehidupan kita. Diberikan pekerjaan kepada kita. Diberikan nafkah kepada kita. Diberikan kita memiliki rumah. Diberikan kita memiliki mobil dan lain sebagainya. Tidakkah bisa kita mensisihkan sebahagian daripada karunia Tuhan itu untuk kita persembahkan sebagai ungkapan syukur kita? Allah telah hadir melalui MBO itu. Kita sudah berulang tahun. Sedangkan anak kita aja ulang tahun setiap tahun. Jangankan 1 juta, jangan habis 5 juta kita habiskan karena anak kita ulang tahun. Setiap tahun. Ini masih yang pertama di gereja kita.
Malah sebenarnya biaya itu terlalu kecil. Mengingat begitu besarnya anugerah Tuhan. Ini masalah keterbukaan hati. Oleh karena itu seluruh jemaat, mari kita ikut terbuka. Mari kita dorong hati kita. Sama-sama kita mencukupkan. Danga dong nasotar patupa di mata. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sedikit apapun yang bisa kau berikan dengan ketulusan hatimu akan berlipat ganda kembali Tuhan berikan kepadamu jika kita melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya yakin ketua kita akan mampu mengkoordinir ini semua dengan sebaik-baiknya. Saya yakin betul itu. Karena saya juga sebenarnya heran. Banyak orang berkata kepada saya, itu siapa ketuanya, Pak Amang Palmer? Masih mau ya? Pak Amang Palmer ya? Udah tua. Udah kelas nasional, ketokohannya, advokatnya, masih mau ya? Ya, aku juga nggak tahu, aku juga bingung. Ya memang itu juga katakan dia mengiyakan bersama dengan istri beliau di tengah-tengah ibadah minggu baru mereka mengiyakannya. Ya mungkin Tuhan yang membukakan hatinya, yang betul di mata namanya mengundi, dah ngau nama mengundi di sini. Ya memang ini ada kesempatan yang menjadi ketua panitia ini. Mari kita lakukanlah bersama, saling mendukung, saling menopang. Ini bukan tentang pribadi, tetapi ada tentang gereja kita yang adalah milik kita bersama. Tentang ungkapan syukur kita bersama. Allah hadir, bersyukurlah. Allah masih mau hadir di dalam hidup. Seperti itu. Jadi syukur jadi poin depan ya. Poin depannya. Jadi ungkapan syukur gitu ya. Jadi bukan karena hal-hal yang lain. Ya. Ungkapan syukur. Kehadiran Allah itu patut kita syukur. Apa ada yang lebih besar daripada kehadiran Allah? Ya. Apa ada makna hidup kita ini? Kehadiran presidennya tadi udah disampaikan. Sudah seperti itu. Presiden saja. Hanya satu orang yang buka kulit bombol sudah kedengaran. Itu masih presiden. Ini kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Masa kita tidak bisa melakukan ini dengan jauh lebih baik? Tidak hanya dengan sederhana malah seharusnya. Artinya tidak dengan sederhana, ya jangan sampai asal ada aja. Ya harus dengan tertib. Ya sedikit elegan. Semua berjalan dengan baik. Dan di sana bisa kita nanti saling berpelukan dengan bersama dengan para pelayan yang dahulu. Di masa-masa kesulitan kita ada pelayan dulu. Misalnya pendeta Herlina Siregar yang masih baru-baru buka di Keranggan contohnya. Ada pendeta Boru Hutahayan nantinya. Ada pendeta Robert Hutapea hadir. Ada pendeta Jackson Sirait. Ada pendeta Maroluf Sinaga. Ada pendeta Helvin Bancin. Berikut juga dengan para fungsional yang lain seperti pendeta Silitonga, pendeta Zending Sinurat, pendeta Jusniar Boru Sirait dan lain sebagainya. Dengan segala sesuatu yang ada bagaimanapun ketika mereka melayani, saatnya kita berpelukan. Saatnya kita berpelukan. Saatnya kita bisa bersukacita. Lupakanlah segala sesuatu yang kurang. Mari kita maju ke depan dengan kehadiran Allah itu kita bisa berpelukan. Kita bersama. Tidak ada lagi yang seperti dia tapi yang ada adalah Allah sudah hadir, berpelukanlah. Mari kita hidup bersama. Itu ungkapan syukur kita yang paling berharga. Seperti itu. Terima kasih Amang Pendeta Resot. Amang Ketum, ini diskusi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan dan waktu juga bisa banyak kan. Kita berharap nanti ke depan kita juga boleh mengembangkan diskusi MBO, proses dari panitia dan yang lain. Tapi saat ini dulu Amang Ketum. Apalah kira-kira harapan Amang Ketum dengan kepanitiaan ini? Makasih. Harapan saya panitia ini sukses karena kompak. Kelihatannya tanda-tandanya jelas. Pertama, waktu pertanyaan pertama, belum ada SK kita, belum ada pelantikan kita, diundang mereka berkumpul untuk pertanyaan, datang banyak sekali. Kira-kira dari 130 itu ada 93 lah kalau nggak salah yang hadir, yang lain berhalangan. Terus dari sambutan mereka dan air muka yang diperlihatkan, bahasa-bahasa tubuh yang diperlihatkan, mereka bersukacita menyambutnya karena memang juga
Saya begitu yakin, aku yakin bahwa seperti yang pendeta katakan tadi, ini adalah ada jelas campur tangan Tuhan. Saya aja nerima kepanitiaan ini berat, dan saya nggak langsung di depan rapat para saya bilang, nanti dulu saya berdoa dulu pertama, karena saya juga kan baru harus menjalani operasi kan, nanti pemulihannya ada sedikit lagi lah gitu ya. Kedua, kan saya mesti tanya lah, saya mesti berdoa lah, sanggup nggak saya ini gitu ya. Harapan saya, tentu harapan ini hitungan administrasi manusia antara kemampuan hitungan perdagingan, kemampuan fisik dan seterusnya. Apakah masih masih aktual di masa sekarang ini untuk saya memimpin satu pesta acara besar di Jati Sampurna, apalagi yang diberikan itu kan 5 acara besar. Ya justru malah saya pakai alasan itu, ini kan acara besar, justru itu mesti yang pengalaman kan ya. Sudah mengalau. Sudah. Jadi akhirnya, dan terakhir akhirnya saya tanya istri, bagaimana? Ini saya kumpul, bikin pertanyaan di rumah, panggil kami 1 week, apa pendapatnya, diterima apa enggak gitu loh. Mau nggak week 7 jadi taruhannya? Kalau gagalnya week 7, dia bilang gitu. Kalau berhasilnya semua HKBP, dia bilang gitu. Siap Bang, asal Abang mau. Akhirnya itu pun ada istri waktu itu, tapi dia belum menyatakan sikapnya dengan tegas. Kemudian kami minggu berikutnya bergereja di sini, semacam adalah bisikan Tuhan, jangan ragu. Ya, istri waktu itu di gereja, lihat di sebelah kanan saya, kenapa nyonya saya ini nyari tisu melap air mata gitu ya. Terus, kenapa kau terlalu kusuk ya bergereja hari ini, bilang gitu, ngeledek saya. Kau serasa udah di pintu surga ya, bilang gitu. Enggak, Pak. Dia salam saya, selamat. Jangan ragu. Jadi aku dukung kau jadi ketua panitia. Baru aku WA Mang Pardes. 2 minggu itu Abangnya, 2 minggu bergumul untuk bisa nggak sih saya ini gitu loh. So, saya kalau udah nggak malam pulang bukannya di rumah juga nggak langsung tidur. Udah cepat saya jam 11:30 tidur. Jadi cuman kalau ada aktivitas mengantar tidur itu banyak, saya malah lebih susah lagi tuh jam 3 gitu. Jadi saya pikir kuat nggak saya. Nah, harapan saya terhadap panitia ini, semangatlah teman-teman. Lihat saya sebenarnya ini, saya selalu bilang dan mendahuluan itu Tuhan ya. Bahwa inilah kekuatan saya yang terakhir, jangan begitu juga ya. Saya nggak mau, nggak mau mendahuluan itu Tuhan. Ya mungkin dalam bentuk-bentuk lain, kalau ini saya harap betul panitia tetap kompak. Manakala ada kata yang terucap salah ya saling satu dan yang lain saling memaafkan, saling memberi jalan, saling memberi maaf. Kira-kira harapan saya. Dan ini saya yakin sukses sama. Sukses sama. Pendeta Resok, kira-kira apa himbauan atau dorongan terakhir untuk disampaikan di saat ini ke jemaat dan semua? Ini sudah termasuk closing statement. Kepada seluruh terkhusus jemaat HKBP Jati Sampurna, kita patut sangat bersyukur, sangat bersyukur. Betapa baiknya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala kekurangan dan kelebihan kita. Allah hadir, MBO itu menjadi sebuah simbol yang akan kita letakkan di tengah-tengah gereja kita. Sebagaimana saya katakan tadi, adalah sebuah benda yang paling suci. Akan kita tempatkan di sebuah tempat yang paling suci juga di gereja kita. Itu akan diletakkan, ditanam di altar, di bawah pengkhotbah atau paragenda atau yang membawakan liturgis. Sebagai pertanda bahwa pemimpin-pemimpin ibadah kita juga sudah bersama dengan Allah di dalam setiap ibadah. Oleh karena itu, mari kita saling menopang. Dalam kedewasaan kita bersama, kita pergunakan untuk menyatukan sikap, untuk secara bersama-sama saling mendorong, saling menopang, saling mendoakan, saling membantu. Panitia kita memang sudah ada 120 orang lebih.
Tetapi itu tidak seberapa jika kita tidak ikut serta seluruh jemaat, apalagi majelis gereja, para sintua. Marilah, bahwa kita telah dibantu untuk mewujudkan ini. Maka kita ketika sudah kita dibantu mewujudkan ini, kita harus lebih bersinergi bersama untuk mewujudkan MBO, Mangopoi, Pesta Gotilot, transformasi, ulang tahun. Supaya anak-anak kita kelak akan mengingat telah mewariskan sebuah gereja kepada kita, tempat mereka beribadah yang sudah ditahbiskan sebagai gereja yang sebenarnya. Dan itu Hata Mangopoi. Jadi Hata Mangopoi itu sebenarnya lebih pas kalau orang katakan diresmikan sebagai gereja. Tetapi di dalam bahasa gerejawi kita tidak mempergunakan kata diresmikan, tetapi ditahbiskan. Ditahbiskan sebagai gereja. Maka ketika kita sudah mengadakan MBO, kita sudah mengopoi atau sudah ditahbiskan, maka sebenarnya benarlah kita telah mewariskan gereja yang sudah ditahbiskan dan benar-benar sebagai gereja kepada generasi kita. Mari kita bersama. Bersyukurlah ada namamu di dalam peti perjanjian itu yang akan dimasukkan. Banyak orang yang tidak bisa ikut serta lagi ke dalamnya. Terakhir ada majelis kita yang sudah pergi. Tinggal menunggu beberapa bulan lagi tapi tidak lagi sempat ada namanya di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Supaya hingga sampai selesai MBO ini nanti kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Sehingga ada nama kita di sana. Tetapi hendaklah bukan hanya di sana nama kita, tetapi juga di dalam kerajaan surga ada nama kita. Mari bersama. Abang, Inang, Naposo, Bulung, remaja, sekolah minggu. Semua bersatu padu kita dukung panitia kita dengan segiat-giatnya. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Molo so terbaik kau gugum, baik gugum. Molo so terbaik kau gugum, baik gugum. Artinya dalam bahasa Indonesia, jika engkau tidak bisa memberikan tenagamu, waktumu, oleh karena segala kegiatanmu, kesibukanmu, berikanlah apa yang bisa kau berikan secara materi. Tetapi kalau engkau juga tidak bisa memberikan materi, berikanlah tenagamu sebagai panitia. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Tenaga kita, waktu kita berikan. Tapi janganlah tenaga pun tidak, pikiran pun tidak, materi pun tidak. Itu tidaklah elok sebagai warga gereja yang baik, warga gereja yang benar. Mari kita saling mendukung. Saya yakin Tuhan bersama dengan kita. Sebab yang kita lakukan adalah pekerjaan. Begitu. Amin. Amin. Dan terima kasih Abang Pendeta Reson Tami, Abang Ketum, terima kasih banyak. Kita dipisahkan oleh waktu. Dan Abang dan Inang semua, terima kasih banyak telah menikmati Bincang Ringan Jati Sampurna. Ini sebagai episode pertama, jangan lupa untuk episode-episode selanjutnya kita akan membicarakan banyak hal, membicarakan firman Tuhan, membicarakan pelayanan, membicarakan kabar baik, sehingga HKBP Jati Sampurna bisa menjangkau seluruh dunia. Terima kasih Abang Pendeta Reson, salam hormat, Tuhan memberkati.